Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya, subtema 2, pembelajaran 2. Kemarin pada pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang teknologi produksi sandang ya, tentang proses pembuatan kain ya. Ada bahan dasar kemarin? Nah, bulu domba ada ya, ada yang dari kapas, nah ada yang dari sutra. Sekarang kita melanjutkan ya pada pembelajaran 2, yaitu mengolah bahan dasar pakaian. Nah, pembelajaran 2, anak-anak buka bukunya halaman 74. Ayo membaca. Nah, bacalah dengan nyaring. Nah, anak-anak jangan bosan-bosan membaca ya, karena dengan membaca kita akan mendapatkan informasi baru dan wawasan yang baru. Kalau kita sering membaca, kita rajin membaca, maka kita akan mendapatkan banyak pengetahuan. Dengan banyak pengetahuan kita akan menjadi anak yang pintar. Di sini Bapak bacakan dulu, anak-anak dengarkan, nanti anak-anak ulangi di rumah, dibaca dan dipahami kembali ya. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga yang bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Jadi ada yang terbuat dari serat alami, ada yang dari serat buatan ya. Jadi bermacam-macam dari pakaian yang kita pakai itu. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah itu ya. Kalau dulu masih dengan cara yang manual, dengan cara dikeringkan ya. Kalau sekarang sudah dengan cara yang modern, dengan bantuan teknologi yang canggih atau dengan bantuan mesin. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Dengan tangan, dengan mesin. Nah, ini ada perbedaan tentang pengolahan bahan dasar pakaian ya, atau pembuatan bahan dasar pakaian. Ini gambar yang sebelah sini yang penggunaannya menggunakan tangan, yang sebelah sini yang menggunakan mesin. Bahan dasar. Nah, ini dari proses pembuatan bahan dasarnya ya. Nah, ini gambarnya. Terus memintal. Nah, ini gambar memintal benangnya. Seperti ini ya, ini memintal benang. Yang ketiga menenun. Setelah dipintal benangnya lalu ditenun. Ini yang menggunakan tangan, ini yang menggunakan mesin. Kita lanjutkan. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain jahit dengan mesin jahit modern. Nah, ini dulu ya, kalau zaman dulu untuk membuat pakaian dari kain ya, kain tersebut dijahit menggunakan tangan. Untuk bisa menjadi pakaian, untuk bisa menjadi baju, celana, itu dijahit dengan tangan. Namun setelah perkembangan zaman ada mesin jahit. Nah, ini membuat pakaian menggunakan mesin jahit yang diinjak dengan kaki ya. Jadi ini dengan bantuan kaki diinjak, nanti dia berputar. Kalau yang lebih modern lagi menggunakan mesin atau menggunakan dinamo. Jadi dia tinggal dipencet, mesinnya sudah berjalan, nggak perlu diinjak. Ini namanya perkembangan teknologi dalam pembuatan pengolahan pakaian ya. Nah, itu namanya perkembangan teknologi dalam pembuatan pakaian. Kita lanjutkan. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, itu ya, berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah pada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, yang terpenting yaitu apa? Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita memiliki pakaian. Karena dengan memiliki pakaian kita bisa berlindung dari panas, dari dingin ya. Nah, jadi anak-anak rawat dengan baik pakaian yang sudah diberikan orang tuanya.
Seperti itu ya. Itu adalah tadi proses pengolahan bahan dasar pakaian ya. Dari proses pertama tadi ya Pak, ada yang memintal ya, terus menenun ya, dari pembuatan bahan dasar. Kita lanjutkan, ayo berlatih. Bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, ini seperti yang kita lakukan pada subtema 1 ya. Subtema 1 yaitu apa? Menggaris bawahi setiap kalimat pertama pada setiap paragraf. Nah, nanti anak-anak tuliskan di sini. Bapak bantu untuk itu ya, menggaris bawahi setiap paragraf. Nanti anak-anak tinggal menuliskan ulang di sini. Ya, kalimat-kalimat yang sudah ditandai. Misalnya pada paragraf pertama ya. Ini ya, pada bacaan ayo mengolah bahan dasar pakaian. Ini paragraf pertama ya. Anak-anak ingat-ingat, ini paragraf pertama. Terus dikasih tanda pada kalimat pertama. Ini paragraf pertama. Nah, kasih tanda. Ini kalimat pertama pada paragraf pertama. Nah, seperti itu ya. Ini paragraf pertama, Bapak kasih tanda 1 ya. Nah, ini 1 ya. Nah, terus paragraf yang kedua ini kalimat pertamanya dari sini sampai titik. Mana titiknya? Nah, cari ya, kita cari. Dia berhenti sampai titik. Ini namanya kalimat pertama pada paragraf kedua. Ya, ini adalah pada paragraf kedua ini ya. Kalimat pertama pada paragraf kedua. Sekarang kita cari kalimat pertama pada paragraf ketiga. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi anak harus paham paragraf itu letaknya di mana, kalimat pertama itu di mana ya. Seperti ini. Ini paragraf ketiga. Terus paragraf keempatnya mana? Ini ya. Ini adalah paragraf keempat. Nah, dari kalimat pertamanya ini ya. Ini kalimat pertamanya kita kasih tanda. Nanti anak-anak pindah ya ke tempat yang sudah sediakan tadi. Ini kalimat pertama pada paragraf keempat. Kita lanjutkan. Nah, ini yang paragraf kelima. Ini kalimat pertamanya atau kalimat utama. Seperti ini ya. Nah, sip, seperti ini ya. Nah, paragraf pertama. Nah, anak-anak tulis kembali di sini ya, yang sudah dikasih tanda kuning ini. Nanti anak-anak tuliskan di sini sesuai paragraf pertama, paragraf kedua ya. Kalau ini yang ini paragraf ke-5, berarti ini nanti anak-anak tulis kembali di sini. Seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak tulis ulang setiap paragraf berarti di kotak ini, kotak anak ini ya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan, ayo berdiskusi. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Nah, anak-anak setelah membaca bacaan ini tadi, kira-kira informasi apa saja yang anak-anak dapatkan? Misalnya pengolahan dasar pakaian. Nah, seperti itu ya. Pengolahan dasar pakaian. Kalau dulu manual, sekarang modern. Terus proses pembuatan pakaian menggunakan mesin jahit, ada yang menggunakan tangan ya. Kalau zaman dulu menggunakan tangan, kalau sekarang menggunakan mesin jahit. Nah, jadi anak-anak tuliskan, kira-kira cari sebanyak mungkin informasi apa saja yang sudah anak-anak dapatkan dari bacaan tersebut ya, dari bacaan ini tadi. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ayo mengamati jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Nah, ini ya, ada banyak ya proses pembuatan pakaian. Pertama dari kain ya. Kain, oh ini dari sini dulu, dari bunga kapas ya. Proses awalnya bunga kapas atau pohon kapas, kemudian dari kapas tersebut dipintal kapasnya ya, dipintal untuk menjadi benang. Setelah menjadi benang, benang tersebut ditenun untuk menjadi kain ini ya, menjadi kain. Setelah menjadi kain, kain tersebut dibuat pola gambar baju ya.
Setelah dibuat untuk membuat baju, dibuatkan pola untuk membuat baju, membuat celana. Setelah itu baru dijahit oleh seorang penjahit. Setelah itu baru jadilah pakaian. Nah, jadi ini prosesnya ya. Dari pohon kapas dipintal menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain. Dari kain dibuatkan pola, lalu dijahit, jadilah baju. Seperti itu ya. Ini adalah proses pembuatan pakaian seperti ini ya. Jadi pakaian anak-anak proses pembuatannya seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Pekerjaan petani kapas, menanam kapas. Nah, nanti anak-anak tuliskan di sini ya, keragaman pekerjaan. Misalnya yang di sini tukang pintal ya, tukang pintal. Terus apa tugas yang dilakukan? Memintal kapas, memintal benang. Tukang tenun, pekerjaannya menenun. Misalnya tukang jahit ya di sini. Nah, tukang jahit tugasnya apa? Membuat baju atau membuat pakaian. Seperti itu ya. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain, tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Nah, kalau yang ini misalkan pekerjaan di sekitar rumah atau kerjaan orang tua. Misalnya pekerjaan orang tuanya apa? Misalnya petani, tugas yang dilakukan adalah menanam sayur, menanam pohon buah-buahan seperti itu ya. Misalnya di sini pekerjaannya seorang guru, kerjanya mengajar siswa di sekolah. Misalnya pekerjaannya seorang montir. Nah, itu berarti di sini apa? Memperbaiki mobil atau motor seperti itu ya. Nanti anak tuliskan pekerjaan yang anak-anak ketahui, macam-macam pekerjaan di sini, terus tugas yang dilakukan mereka apa saja, anak tuliskan di sini. Oke. Nah, kalau sudah paham, nah, sudah ya pembelajaran 2 pada subtema 2, tema 7 ya. Kita belajar tentang proses pembuatan pakaian tadi ya. Dari proses pembuatan pakaian dari awal sampai akhir tadi sudah Bapak jelaskan. Kita juga mempelajari tentang macam-macam pekerjaan. Nanti anak-anak pahami lagi ya, proses pembuatan pakaian dan perkembangan teknologi tentang pembuatan pakaian atau teknologi sandang. Sekian pembelajaran ini, walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.